Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muklati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yakbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad. Qul, katakan wahai umat Kanjeng Nabi Muhammad. A'udzu, aku berlindung, bi rabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Jadi kita diajarkan oleh Allah dengan dua ta'awud di sini. Yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Yang sekarang, qul a'udzu birabbin nas. Dan surat ini dinamakan surat An-Nas, surat manusia. Kenapa kok enggak dikasih nama surat Jinnah, surat jin? Sudah ada Pak surat jin gitu. Karena di sini kenapa kok dikatakan An-Nas, padahal yang menjadi setan adalah dari dua kalangan, yaitu kalangan jin dan kalangan manusia. Kenapa kok dinamakan surat An-Nas? Karena bahaya manusia melebihi bahayanya jin. Jadi yang membuat kerusakan di atas bumi ini adalah kebanyakan tangan-tangan manusia. Gak bisa jin membuat kerusakan di atas bumi ini. Pasti membutuhkan perantara yang namanya manusia. Makanya
diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berlindung dengan cara qul, katakan ya Muhammad, qul, katakan wahai umat Kanjeng Nabi Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Siapa? Allah. Rabb di sini bermakna sebagai sang pengatur, yang mengatur kita sesuai dengan dramanya, qada dan qadarnya, yaitu Allah. Rezekinya kita sudah diatur, umurnya kita juga sudah diatur, jodohnya juga sudah diatur. Malikin nas, kita juga berlindung kepada Malikin nas, penguasa manusia, yang memiliki manusia. Malikin nas, pemilik manusia, yang merajai, katanya raja di raja, yaitu Allah. Kita berlindung kepada Malikin nas, penguasanya manusia. Karena apa? Di zaman sekarang, zaman now, banyak manusia dikuasai oleh sekelompok orang, sekelompok kepentingan, sekelompok organisasi, sehingga dalam kehidupannya dia tidak bebas, tidak merdeka, diatur-atur. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Siapa? Allah. Kebanyakan manusia di zaman sekarang, di zaman modern sekarang, yang menjadi Tuhannya manusia tidak lagi Allah, tapi kebanyakan yang menjadi atau yang dipertuhankan oleh kebanyakan manusia adalah hawa nafsunya. Hawa nafsunya, yang mana kebanyakan hawa nafsu itu, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong, mengajak manusia ke arah kejelekan, ke arah keburukan. Kita harus berlindung kepada Allah, berlindung dengan 3 lapisan. Yang pertama, berlindung kepada Rabbnya manusia. Yang kedua, kepada Malikin nas, penguasa manusia. Yang ketiga, Ilahin nas, sesembahan atau Tuhannya manusia. Dari apa kita kok berlindung sampai 3 lapis perlindungan ini? Min syarril waswasi al-khannas. Min syarri, dari kejahatan, al-waswasi, yang dibisikkan, al-khannas, oleh yang tersembunyi. Siapa ini? Setan. Was-was ini juga sebagian ulama menafsirkan adalah nama dari setan yang selalu membisikkan tentang syarri, kejahatan, keburukan, kedoliman. Al-Khannas, yang tersembunyi. Jadi kebanyakan sekarang itu, orang itu musuhnya adalah yang tersembunyi. Di mana dia itu membisikkan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan tentang kejahatan, tentang keburukan itu, fi sudurin nas, ke dalam dadanya manusia. Jadi yang membisikkan itu adalah sejenis setan gaib, gak ketahuan, yang bersembunyi, yang membisikkan langsung ke dalam dadanya manusia, ke dalam hatinya manusia. Was-was, yang membuat kita itu was-was, ragu atas takdir yang Allah berikan kepada kita, ragu atas kekuasaan yang Allah
memiliki atas semuanya itu, dan kita meragukan juga ilahin nas, Tuhannya manusia. Bahaya ini, yang membuat kita was-was, membuat kita ragu terhadap Rabb kita, yang kita ragu terhadap penguasa kita yaitu Allah, yang membuat kita ragu kepada sesembahan kita yaitu Allah. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga golongan manusia. Jadi was-was di sini membuat keraguan di dalam hati. Was-was di sini membuat iman kita turun, kadarnya tuh turun. Makanya kita gampang untuk dibisiki oleh setan yang tersembunyi, yang bersembunyi, nggak kelihatan memang. Minal jinnah, dari golongan jin. Jin ini nggak kelihatan. Kok ada Pak di TV-TV itu drama, di apa itu, paranormal ditampakkan pocong, tampakkan ini, itu drama. Ada juga di televisi judulnya was-was, ada ya dulu, sekarang sudah nggak ada. Dulu ada was-was yang ditayangkan, ya, film hantu-hantu itu, drama. Minal jinnati wan nas, jadi dari golongan jin dan juga manusia. Jadi ya, kalau yang tidak tampak kasat oleh mata itu adalah golongan jin, setan dari golongan jin. Terus ada juga setan dari golongan manusia. Maksudnya di sini bukan dari manusia kayak kita, enggak. Wan nas di sini itu seperti kita tatkala kita membaca surat Al-Qur'an, kita berdoa, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakkirna minhuma nasina. Nasi, apa maknanya? Adalah lupa. Minta kepada Allah supaya kita itu diingatkan tatkala kita itu lupa. Maksudnya wan nasi di sini adalah manusia yang mempunyai sifat lupa. Memang al-insan mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kalau kita lupa berarti kita tidak ingat Allah. Kalau kita sudah tidak ingat Allah, gampang dengan mudah setan untuk membisikkan ke dalam dada kita. Setan dari bangsa jin. Gampangannya banyak sekarang itu orang yang kesurupan, diruqyah sama ustadznya. Orang yang kesurupan lebih mudah untuk disembuhkan daripada orang yang kesetanan. Jadi orang yang kesurupan itu lebih mudah diobati, disembuhkan daripada orang yang kesetanannya. Sulit kalau orang yang sudah kesetanan itu, sudah dikuasai setan dalam kehidupannya. Tiap hari kelakuan setan yang dilakukannya. Tiap hari yang dikerjakannya adalah pekerjaan setan. Menghasad, menghasut, memfitnah, menghibah, menamimah, menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, menghibah orang, mencari, mengkorek-korek kejelekannya orang, terus disebarkan, dijadikan ghibah, dijadikan fitnah. Banyak sekali. Itu namanya manusia yang kesetanan. Sulit kalau tidak dapat petunjuk dari Allah untuk disembuhkan. Sulit untuk disembuhkan kalau orang sudah kesetanan. Pekerjaan setan sudah diambil alih oleh manusia.
makanya kita harus berdoa, harus minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi manusia ini di sini maknanya lupa ya. Manusia, kita sebagai manusia jangan sampai kita lupa. Kalau kita lupa sama Allah, kita lupa untuk berzikir kepada Allah, dengan sangat mudah setan akan membisikkan kejahatan ke dalam dada kita. Masa sampean sebagai manusia bisa membisikkan kejahatan ke dadanya temannya? Yang nggak bisa, tetap lewat kupingnya. Namun kalau kita lupa sebagai manusia dalam mengingat, dalam berzikir kepada Allah, maka dengan mudah setan dari bangsa jin akan membisikkan kejahatan langsung masuk ke dalam dada manusia. Seperti sekarang kita berpuasa. Jangan sampai kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini kita menjadi hambanya Ramadan. Jangan sampai. Tetaplah kita menjadi hamba Allah. Sebagian para ulama menerangkan, la takun abdur Ramadan, la takun abdur Ramadan, janganlah engkau menjadi hambanya Ramadan. Wa kun Abdullah, namun tetaplah menjadi hambanya Allah. Jadi kalau kita tetap menjadi hambanya Allah selama Ramadan, kita sholat taraweh, nanti di luar Ramadan kita sholat tahajud. Di dalam bulan Ramadan kita sahur, nanti di luar Ramadan kita sholat malam. Sahur juga untuk melanjutkan puasa sunnah Senin Kamis, tanggal 13, 14, 15. Kita di dalam bulan suci Ramadan sergap mengaji. Di luar bulan Ramadan kita harus tetap sergap mengaji. Di dalam bulan suci Ramadan kita sholat 5 waktu berjamaah. Di luar bulan suci Ramadan tetap kita harus sholat 5 waktu berjamaah. Itulah namanya wakun Abdullah. Jadilah hambanya Allah. Wala takun abdur Ramadan, jangan menjadi hambanya Ramadan. Kalau jadi hambanya Ramadan, lepas Ramadan sudah hilang. Biasanya kita sergap sholat berjamaah, gak sergap lagi. Biasanya kita sergap ngaji, tadarusan, gak sergap lagi. Biasanya kita sholat tahajud, sahur, gak sergap lagi. Kalau kita menjadi hambanya Ramadan. La takun abdur Ramadan wa kun Abdullah. Fastamir fiha katanya sebagian ulama. Lanjutkan apa yang menjadi kebiasaan, lanjutkan. Kalau kebiasaan kita di bulan suci Ramadan kita qiyamul lail di luar bulan suci Ramadan, itulah namanya Abdullah. Jadilah hambanya Allah. Wa kun Abdullah wa la takun abdur Ramadan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli